Selamat bertemu di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini sebenarnya adalah kelanjutan dari beberapa diskusi kita yang lalu, ya, yang pernah saya posting. Ya, kebetulan pada waktu itu ada yang bertanya. Nah, sekaligus saya menjawabnya dan melalui postingan saat ini, ya. Nah, ini diagram ini sudah pernah kita lihat, ya, artinya sudah pernah kita diskusikan bersama-sama, ya, sebuah double acting di sini. Ya, kemudian ada apa limit switch berupa pneumatik ini ya yang sudah kita diskusikan diletakkan di S1 dan S2 ini. Ya. Jadi sekarang kita coba cara kerjanya. Ini adalah untuk startnya ya. Jadi starting pneumatik aktuator ya, double acting aktuator yang bekerja bolak-balik ya. Ini jalannya lambat berangkatnya ini adalah karena ada pengatur ya di sini ya, mengatur kapasitas ya dan mengatur tekanannya. Nah, pertanyaan pada saat itu adalah apakah bisa dipakai ya? Karena posting saya yang lalu mengatakan dipasang sebuah timer, tapi timer tersebut adalah sebuah timer listrik ya. Kemudian ditanyakan kalau misalnya timer 10 itu ya, jadi timernya saya agak geser ya. Timer itu sepenuhnya adalah pneumatik, bisa enggak gitu ya. Ya, kemudian saya jawab bisa. Terus dikatakan misalnya dibuatkan itunya ya. Jadi yang bertanya ingin supaya istilahnya direalisasikan gitu ya dalam diskusi. Kemudian saya kata oke, ini saya mencoba membuatnya. Nah, baik, jadi kalau ada timing, ya berarti pada waktu ini melakukan switching on, itu ditahan di sini oleh sebuah timer pneumatik. Ya, kita lihat timer pneumatiknya adalah, kita cari ya di sini. Kita cari dulu. Mudah-mudahan saya bisa menemukannya. Nah, ini dia. Bukan ya, nggak ada. Seharusnya yang namanya timer pneumatik itu terlihat ada akumulatornya. Apa ini ya? Bukan. Ya. Tadi kita lihat lagi, kita cari lagi yang ada akumulatornya. Oh, ini dia. Ya. Ini adalah timer yang akan kita pakai. Nah, timer ini diletakkan setelah switch ini menyalakan ya. Sehingga dia akan mensuplai ini, ya, mensuplai udara bertekanan atau hidrolik bertekanan pada untuk DCV ini ya. Jadi setelah ini di switch ditahan dulu di timingnya di sini. Ya. Kita lihat di sini dulu. Kita letakkan ini di sini ya. Atau saya pindahkan ini ya supaya mudah ya. Pindahkan kemari, kemudian timingnya saya masukkan di sini. Ini saya hapus dulu ya untuk memudahkan bentuknya saja. Ya. Baik, jadi ini saya hubungkan ya. Ini saya hubungkan ke mari. Nah, nanti kita tes dulu, uji dulu ya. Kemudian kita masukkan ke timernya. Kemudian timer ini yang nanti akan menjalankan DCV yang dioperasikan oleh sebuah kompresor ya. Nah, saya harus mencari kompresornya sekarang. Kompresornya saya masukkan, sebentar. Tidak saya ketemukan kompresornya. Nah, ini dia kompresornya. Saya letakkan di sini ya. Ini bukan berarti sendiri-sendiri, tapi ini adalah kompresor yang sama dengan ini ya. Ya, cuman sekarang kita coba ya, apakah dia bisa bekerja atau tidak. Ya, timernya belum kita set. Ya, timer belum kita set dulu. Tapi yang kita lakukan ini masih 100 ya. Yang penting dia bisa bekerja atau tidak. Ya. Oh, rupanya ada ininya ada yang kurang tepat. Saya tidak tahu apa ya. Baik, ini ada tekanan, rupanya masih ada yang terbuka.
Ya, oke, kita coba. Nah, ternyata dia bekerja ya. Ya, ini kita tahu ini lambat ya, pergerakannya lambat karena ada ini ya, bukan karena timing. Kalau timing ini begitu ini on, dia ditunda dulu pekerjaannya ya. Baik, kita coba lagi. Saya tidak tahu di mana kesalahannya ya. Oke, jadi sekarang propertiesnya saya bikin dia katakan 20 ya. Saya masukkan dia 20 sehingga dia punya waktu cukup banyak. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah pada waktu switch ini menyala ya, berapa detik dia baru bergerak. Ya. Baik, saya coba melihat lagi apa kesalahannya ya. Di sini saya mencoba. Oh, dia overlap di sini ya. Saya tidak melihat ya. Oke, saya cancel dulu. Yang overlap ini saya geser dulu. Nah, rupanya saya geser. Sudah tidak terjadi. Ya. Ini setelah saya ganti ke 20. Anda perhatikan pada waktu saya tekan start, waktu dia masuk, ini ada delay ya, tidak langsung bekerja. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini rupanya sudah sambungannya sudah sesuai. Kita uji dulu apakah mau timingnya bekerja dengan baik atau tidak. Ya. Ini sudah on, belum bekerja. Menunggu si ini akumulatornya penuh ya. Akumulator itu artinya akumulator pengumpul energi. Ya. Dalam hal ini energi kumpulkan adalah energi tekanan, udara bertekanan ya. Kalau Anda mengerti bahwa energi akumulator penyimpan energi listrik adalah, ya mungkin Anda cuma tahu singkatannya, AKI. Nah, padahal itu kata-katanya adalah dari akumulator. Baik, ini untuk amannya saya save dulu. Ya. Nah, saya save. Saya perbaiki letaknya dia supaya dia tidak supaya bentuknya jadi bagus. Nah, sekarang pertanyaannya lagi ya, ini sudah berhasil ya, kita sudah timer sudah mau bergerak, beroperasi seperti itu. Sekarang yang kembali minta dipakai timer dulu ya, kita lihat ya, kembalinya dia langsung, tidak ada timing, tidak ada peredaman, juga tidak ada timing. Ya, start. Ya, ini ada timing, dia sudah on tapi ini belum maju. Nah, baru dia maju setelah sekian detik. Sedangkan yang di sini dia langsung kembali. Nah, sekarang kita ingin membuatnya lebih lengkap ya. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan adalah memasang timer untuk yang pergerakan ke kiri ya. Jadi saya letakkan agak jauh ya supaya ada space untuk timernya ya. Saya mencari timernya kembali. Yang terlihat ada tabungnya, jadi tabung akumulator. Nah, ini dia. Ya. Saya letakkan di sini. Ya. Karena pengalaman kita tadi ada overlap gambarnya, jadi harus hati-hati. Oh, ini harus saya hapus dulu ya, supaya bentuknya menjadi bagus. Nah, tidak belok. Dia langsung ya. Baik, ini adalah untuk pemasangan timer agak di sini ya. Karena saya ingin mendekatkan inputnya. Nah, ini saya bisa langsung hubungkan ke kompresor seperti ini ya. Kemudian yang atas ini saya hubungkan langsung ke bagian pengaturnya ya. Ini pengaturnya, kemudian ini akumulatornya. Sedangkan ini saya langsung hubungkan ke penggerak DC V5/2 penggerak digerakkan oleh pneumatik atau hidrolik. Ya. Saya biarkan 100 dulu. Ya. Apakah dia bekerja dengan baik atau tidak, kita coba dulu biarkan 100 dulu. Ya. Kalau dia sudah berusaha operasi dengan baik, tidak ada error, maka masih ada error. Ya. Oh ya, saya lupa ya, ini harus ada kompresornya. Ya. Saya bisa menyambungkannya langsung kemari, ya, kemudian terbuka, atau saya berikan juga sebuah kompresor ya, tapi ini bukan berarti terpisah ya, kompresornya semua jadi satu. Ya. Jadi
Mana tadi kompresornya? Bentar ya, saya cari dulu. Oh, ini dia. Ya, saya letakkan di sini. Ya, kalau nanti dia bisa bekerja dengan baik, kita mencoba menyesuaikan dengan menyambungkan ke kompresor-kompresor itu langsung. Ya. Baik, jadi ini ada 3 kompresor. Kompresor ini adalah untuk supply timernya ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, sebelumnya saya save dulu. Sekarang kita lihat apakah terlihat sudah tidak ada error ya. Nah, jadi sekarang saya mencoba melakukan start. Ada waktu menghitung sebelum dia maju. Nah, selesai menghitung, ya, karena ini masih 100%, sehingga timer langsung 0 detik. Ya, katakan waktunya 0 detik. Ya. Nah, sekarang akan saya ganti, ini juga menjadi 20 ya. Misalnya saya ketikkan 20. Nah, supaya terlihat ya, memang agak ekstrim, supaya terlihat bahwa dia ada delay untuk mengembalikannya. Nah, baik, waktu kita melakukan start, ini langsung on, ya, tapi belum mensuplai ini. Nah, setelah supply dia baru bergerak. Nanti kita lihat, ya, ini langsung on ya, sudah on, bergerak karena ditekan ya S2, belum memberikan supply, baru dia memberikan supply. Ya, jadi kalau Anda ingin menambahkan pengatur di sini, silahkan, ya, supaya dia, ini delay ya, tapi kembalinya cepat. Ya, kita coba tunggu lagi ya, atau saya stop dulu. Ya. Nah, ini stop ini bagus sekali karena apa? Dia kembali ke sistem, nanti kita lihat ya, dia kembali ke sistem yang disebut sistem reset ya. Nah, seperti ini ada ya, saya belum belum menekan startnya. Ini adalah sistem standby. Jadi si aktuator ini pada posisi di sebelah kiri. Ya. Nanti kita akan diskusikan mengapa harus ada istilah standby. Setelah saya start, menghitung waktunya, baru dia maju. Nanti kita lihat S2 tertekan, tidak langsung dia menggerakkan ini kembali. Ya. Baru dia kembali. Ya. Nah, kita lihat nanti ada suatu sistem yang disebut dengan reset. Nah, kalau saya tekan stop ini, ya, kembali dia. Ini adalah posisi reset. Atau orang juga sering menyebutkan bahwa ini adalah yang disebut dengan emergency stop. Jadi emergency stop ini posisinya harus di sebelah kiri. Ya. Bisa juga emergency stop ini harus posisi di sebelah kanan. Ya. Tetapi kebetulan ini adalah yang diinginkan. Nah, saya kira demikian. Diagramnya sudah saya tambahkan timer seperti yang ditanyakan oleh ada salah satu yang menanyakannya. Ya. Cuman kalau ada yang menambahkan, silahkan ditambahkan di sini. Baik, jadi ini kita lihat ya, sudah kembali ya. Ini ada S1-nya, S1 untuk limit switch pertama, S2 untuk limit switch kedua, kemudian ini timernya tidak ada namanya tetapi sama bentuknya, timer untuk kiri dan kanan. Sedangkan yang ini belum ada pengatur tekanannya ya, jadi tidak ada masalah ya. Sekarang kita coba lagi sedikit, ya, kita perhatikan begitu start saya tekan, ya, S1 ini yang ditekan langsung on ya, tetapi tidak memberikan perintah untuk menyalakan DCV ini, sehingga aktuator ini tidak langsung bergerak. Coba kita lihat ya, dia menunggu timing pneumatik. Nah, ini setelah selesai, kemudian setelah limit switch 2 ditekan, menunggu. Ya, ini belum diselesaikan ya, jadi belum selesai menghitung. Ini juga menghitung sekarang. Ya. Kemudian kalau saya stop, ya, dia kembali sebagai emergency. Ya. Saya kira demikian. Ya.